Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bakmi Bells Official ya. Jadi channel ini berbagi cerita seputar kisah-kisah mistis dan horor tentunya ya. Jadi untuk di video kali ini gua mau bercerita tentang sebuah kisah yang dialamin sama temen gua sendiri ya. Nah, tepatnya di Jalan Babakan Siliwangi di daerah Bandung ya, kota Bandung. Jadi hari itu temen gua tuh sama temen-temennya lagi ngerayain ulang tahun di salah satu daerah ya, mungkin kalian tahu lah, Punclut gitulah. Nah, tempat ini tuh merupakan sebuah nama tempat yang gak asing buat ya pecinta kuliner di kota-kota Bandung lah. Ya kalian pasti tahulah tempat ini ya kan. Bahkan dari luar kota aja ya banyak yang tahu si Punclut nih. Dan ya emang si suasana di tempat ini tuh enak banget gitulah. Jadi nah si temen gue tuh mutusin lah kalau tempat ngerayain ulang tahunnya itu di Punclut ini ya, karena tempatnya enak dan nyaman aja gitu kan buat dijadiin tempat acara-acara gitulah. Jadi si temen gue ini tuh sama temen-temen yang lain ya, gue gak ikut karena gue lagi gak di Bandung waktu itu tuh kebetulan. Nah, si mereka tuh lagi bercanda gitu kan di tempat makan-makan itu tuh ya, saling ledek gitulah ya, namanya temen-temen lagi kumpul-kumpul gitulah, pasti ledek-ledekan lah, sindir-sindiran, ah lu mah gini, ah lu mah gitu ya, karena hal-hal yang biasa gitu kan, bahkan kayak saling ngejailin gitulah ya, banyak yang gibah juga yang dah gak asing lagi lah kalau kita gitu kan kumpul sama temen-temen, pastilah hal-hal yang kayak gitu tuh dah lumrah gitu kan. Nah, jadi banyak juga pengunjung wanita yang cantik-cantik gitu kan, juga menjadi bahan obrolan dan hayalan sama ya teman-teman gue ini. Jadi kayak wah itu tuh si cewek itu tuh wah cantik, bisa nih, oh itu cewek itu pacar gue, wah kayak gitulah. Gak terasa waktunya si mereka itu di Punclut tuh udah malam gitu kan, tiba-tiba udah jam 11 malam aja gitu, karena mempertimbangkan lokasi yang ya lumayan jauh dari rumah mereka gitu kan. Waktu itu agak-agak jauh dari pusat kota Bandung tuh kan. Akhirnya mereka tuh mutusin pulang cepet lah gitu kan ya, sebelum lebih malam lagi gitu. Kebetulan ada nih salah satu ya temen gue itu yang rumahnya deketan atau sejalur sama temen gue ini gitu kan. Nah, ya udahlah, akhirnya mereka tuh pamitan ya, salam-salaman gitulah biasa ya kan, pamitan pada pulang. Nah, si temen gue ini boncengan sama yang sejalur rumahnya sama dia tuh. Singkat cerita ya udah mereka jalan tuh, pada jalan ya kan. Ya tahu sendirilah jalan-jalan yang agak-agak ke pelosok-pelosokan gitulah. Jadi kayak kalau malam-malam tuh ya pasti agak-agak serem-serem gimana gitu ya kan. Ya meskipun sama teman-teman juga ya pasti kalau rasa-rasa merinding tuh pasti ada ya kan, nggak mungkin nggak lah. Apalagi ini mau menjelang tengah malam gitu kan, jauh dari rumah pula. Ketika lagi di jalan ternyata hujan. Ya hujannya gak gede lah, jadi hujan kayak hujan-hujan gerimis, cuma ngebasahin jalan aja gitu kan ya. Tahu sendiri lah jalan-jalan di Punclut tuh kecil, licin juga ya kan, karena kesiram air hujan itulah. Terus akhirnya si mereka tuh berpisah lah di jalan pertigaan lampu merah Ciembeluit. Ya kalian tahulah, kalau orang Bandung pasti tahulah jalan itu kan. Nah, si temen gue ini sama temennya ngambil arah kiri, ngelewatin jalan Babakan Siliwangi itu. Sedangkan teman-temannya yang lain ngambil jalan lurus lewat ke Cihamplas. Alasan kenapa temen gue ngambil jalan Babakan Siliwangi ini tuh karena ya rumah mereka tuh di daerah Laswi. Jadi ya
jalan ini lebih cepet gitu, jalan ini lebih simpel buat supaya cepet gitu kan nyampe ke rumah mereka tuh. Karena masih lampu merah nih, si temen gua tuh nanya ke temennya yang semotor itu, yakin bro mau lewat sini? Dijawablah sama temennya itu, yoi, lagian mau jalan kemana lagi, kan ini ya jalan yang lebih simpel gitu kan, daripada kita harus muter-muter lagi gitu kan, lebih jauh. Ya udahlah, mending kita jalan lewat sini aja. Oh ya udahlah, ayo gasken gitu kan. Jalan itu tuh suasananya tuh gak begitu ramai, gak juga sepi gitu kan, ya masih ada beberapa kendaraan gitu kan yang lalu lalang gitu, tapi ya disebut ramai enggak, disebut sepi juga ya enggak, jadi ya yang senang-senang saja gitulah ya kan. Pas lampu hijau ya si temennya ini tuh langsung tancap gas ke arah kiri gitu kan. Di pikiran temen gua ini tuh udah campur aduk gitu kan, karena si temen gua ini tuh udah sering ngedenger gitu kan cerita-cerita ya yang banyak dia denger dari selewatan, entah itu dari temannya, bahwa jalan Babakan Siliwangi itu jalanan yang horor gitu. Salah satu cerita yang pernah temen gue denger itu adalah cerita hantu mengenai seorang anak yang bernama Uci yang meninggal karena kecelakaan di tempat ini. Terus si bonekanya ini tuh sampai sekarang belum ditemuin gitu kan. Jadi ada anak kecil bawa boneka terus ketabrak gitu, ya kecelakaan lah pokoknya. Konon katanya si Uci ini tuh, korban meninggal ini tuh sering nampakin diri ke pengendara yang ngelewat ke situ tuh. Kadang suka ada gitu kan yang ngeliat penampakan boneka si bocah ini tuh. Singkat cerita, mereka tuh ya udahlah jalan gitu kan. Si temen gue tuh gak terlalu banyak pikiran gitu kan, jadi ya udahlah, yang penting cepet sampai rumah gitu kan. Udaranya dingin, tahu sendirilah kalau tengah malam ketambah hujan gerimis ya, otomatis kan cuacanya pasti dingin, apalagi di Bandung lah. Cuaca di Bandung itu kan dingin anyes gitu kan. Terus si teman gue ini tuh bilang ke gua gitu maksudnya. Jadi dia tuh kayak penasaran gitu kan, kayak ya udah dia tuh tengok kanan kiri gitu kan, mastiin suasana atau yalah kondisi sekitar gitu kan selama di perjalanan ngelewatin Babakan Siliwangi itu. Nah, mata dia tuh tertuju ke semak-semak yang di deket jalan menuju sarana olahraga ITB. Temen gue nih ngeliat sosok hitam besar, terus tingginya tuh kira-kira 5 meteran, si matanya merah menyala gitu, ngeliatin ke arah temen gue ini. Otomatis panik lah temen gue ini tuh ya kan. Ya siapa yang gak panik coba, tengah malam hujan-hujanan sepi diliatin yang kayak gitu. Gimana sih kalau lu di posisi kayak gitu? Creepy banget ya. Tapi temen gue ini tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu kan, jadi cuma lirikan aja gitu sama bayangan hitam ini tuh yang berdiri menjulang ya, orang 5 meter cuy, setinggi apa coba anjir. Singkat cerita, mereka tuh sampai di rumah temen gue gitu. Pas sudah sampai nih di rumah temen gue, si temennya dia tuh nanya, kunaon maneh, atau bahasa Indonesianya tuh lu kenapa gitu kan. Temen gue tuh ngejawab, nggak, gue gak apa-apa kok, aman. Yakin? Iya yakin dah, aman. Ya udah, akhirnya si temen dia nih lanjut pulang. Temen gue ini tuh mungkin karena dia masih ngerasa takut, masih panik, masih pucet gitu ya kan, namanya ngelihat yang kayak gitu, nggak tahu harus ngapain gitu ya kan. Ya nggak tahu juga dia bisa tidur apa enggak gitu kan. Dia tuh ya udahlah
dia belum berani cerita yang apa yang dia alami di persimpangan tadi, apa yang dia lihat di semak-semak tadi tuh emang bukan sosok yang biasa orang-orang lihat gitu kan, kayak penampakan boneka Uci yang sering nampakin. Jadi yang dia lihat tuh bayangan hitam dan gelap itu aja udah cukup bikin dia shock jantung gitu kan, udah bikin dia keringet dingin gitu lah. Nah, dia juga gak tahu itu makhluk apa, dan ya penampakan sosok itu masih jadi misteri buat dia atau buat yang ngeliat itu ya kan, belum ada yang tahu itu tuh makhluk apa. Coba buat kalian yang tahu sosok apa itu namanya, ya sosok hitam tinggi ya sekitar 5 meteran, matanya merah gitu kan. Buat kalian yang tahu coba ya kasih tahu. Jadi ya cukup sampai sini aja yang bisa gue sampaikan, karena ya cerita dari teman gue nya segini. Jadi buat kalian yang suka cerita-cerita horor mistis, entah itu real ataupun cerita fiktif, jangan lupa buat subscribe, karena gue bakal upload videonya tiap hari, gue bakal bercerita tiap hari, gue bakal cari-cari cerita-cerita horor buat kalian tentunya ya. So mungkin sekian dari gua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.